ambil dari buku teks atau dari jurnal. Buku teks misalnya Anda bisa mengambil dari buku DSM 5 atau PPDKJ. Nah, ya bisa ya, atau dari buku bukan dari blog. Ya, dari blog di internet. Nah, ya. Tidak dibedakan. Jadi prestasi kelompok ini akan dimulai minggu depan ya. Jadi minggu depan kalian sudah mulai mempresentasikan sesuai dengan tugas dari kelompoknya. Tugas dari kelompoknya, kelompok yang presentasi itu sebagai kelompok ahli. Materinya, outline materinya seperti ini. Jadi dalam PPT nanti Anda menggambarkan gangguannya. Kemudian simptom-simptomnya, memberi penjelasan terkait dengan simptom. Bisa juga menampilkan cuplikan video atau film yang menggambarkan kasus abnormal tersebut, tapi jangan lama-lama ya. Mungkin sekitar 5 menit itu ya, cuplikan video. Kemudian dalam materi juga menjelaskan kriteria penegakan diagnosisnya berdasarkan DSM 5 atau PPDKJ. Setelah itu menjelaskan tentang etiologi, penyebab mengapa gangguan itu bisa dialami oleh individu. Etiologi yang terakhir yang menjelaskan tentang intervensinya secara singkat. Kalau gangguan tersebut intervensinya biasanya apa? Farmakologi ya, atau psikoterapi atau apa? Ya ini tugasnya. Jadi outline materinya seperti ini. Nah, nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, bukan dalam bentuk makalah ya. Poin tadi. Kemudian dipresentasikan sebagai kelompok ahli. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak bertugas presentasi saat itu, peserta yang masih peserta, ada tugas individu. Tugas individunya adalah saat itu membuat rangkuman, membuat insight apa yang dipelajari dari presentasi. Nah, kemudian insight itu diupload ya, di Google Drive. Nah, di insight resume langsung diupload di Google Drive. Nanti Google Drive-nya saya buatkan. Google Drive setelah kuliah berakhir. Jadi hari itu juga dikumpulkan. Nah, yang paling penting adalah presensi akan dihitung hadir bila mahasiswa mengumpulkan insight presentasi. Jadi kalau hari itu misalnya dia tidak mengumpulkan presensi tidak mengumpulkan resume ya, maka dianggap tidak hadir ya. Nah, ini penting. Jadi perlu diingat karena mulai pertemuan kedua nanti presensinya dari saya akan merekap apa namanya tugas insight tadi, tugas resume yang dikumpulkan oleh masing-masing mahasiswa. Ini tugas individu. Nah, dari situ nanti presensinya dihitung ya. Jadi kalau tidak mengumpulkan resume saat itu ya berarti dianggap tidak masuk, tidak hadir. Kemudian mahasiswa yang melakukan melakukan presentasi nomor B, melakukan presentasi, memberikan penilaian dan juga rekap terhadap insight presentasi yang dikumpulkan dari pengumpulan melalui buku. Selain itu, mahasiswa yang kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, pertanyaan tentang presentasi itu dikumpulkan H-1 sehari sebelum presentasi kelompok oleh mahasiswa yang tidak presentasi. Nah, nanti mahasiswa yang menyampaikan pertanyaan terhadap materi itu akan mendapatkan nilai reward activity.
Pertanyaan dikumpulkan melalui Google Form. Sehingga mahasiswa yang melakukan presentasi, mereka pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Kelompok presentasi harus mengupload PPT materi ya H-1 di Google Drive yang nanti saya buat. H-1 sebelum hari presentasi ya, ini penting. Jadi kelompok yang presentasi itu mengupload materi PPT H-1. Kemudian untuk tugas akhir kelompok ini dikumpulkan pada saat OAS. OAS yaitu satu bisa membuat presentasi YouTube terkait dengan materi tadi yang dipresentasikan di depan kelas, ya, secara lebih populer, ya, disampaikan dengan gaya penyampaian yang lebih mudah, dipahami dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu membuat microblog IG. Microblog IG itu Instagram, minimal 5 slide. Konten dipaparkan beserta caption disertai daftar pustaka. Dikumpulkan via Google Classroom atau Google Drive. Kemudian disarankan juga untuk mengupload di IG masing-masing. Nah, ini ada dua tugas akhir kelompok, yaitu yang pertama membuat video YouTube, nanti dikumpulkan di Google Drive. Kemudian ada dua microblog IG, yaitu berupa poster ya. Contohnya ini seperti ini nih contohnya. Seperti poster ya, untuk promosi kesehatan jiwa ya. Seperti itu. Ya mohon, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan tugasnya. Ini tugas ini sangat penting ya. Maka mulai minggu depan itu kelompok itu ada dan sudah presentasi. Setelah kuliah ini berakhir, segera aja dibuat kelompoknya, di list di grup WA yang di situ. Kemudian setelah jadi 14 kelompok diundi mana yang mendapatkan materi 1, materi 6, materi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian presentasi sesuai dengan jadwal kelasnya ya. Jadi kelompok yang tidak mempresentasikan tugas di saat harinya akan dikenakan sanksi. Dia tidak lulus kuliah normal. Sama seperti tugas individu mengumpulkan resume tadi. Yang tidak mengumpulkan resume dianggap tidak masuk. Presensi tidak akan dihitung. Ya, artinya dianggap tidak masuk. Kalau mengumpulkan resume tugas individu, maka dianggap masuk hari itu. Sehingga ketika Anda hari itu kuliah yang mendengarkan presentasi dari kelompok, Anda sekalian membuat resumenya dalam MS Word, dalam Word itu ya, 1 atau 2 halaman. Jadi, kalau 1 halaman boleh juga dibuat yang singkat ya. Dalam 1 halaman Word boleh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya terkait ini tugasnya yang belum jelas atau apa. Untuk pertemuan kita yang sekarang Anda boleh presentasi secara mandiri ya. Ini sudah saya setting. Sudah saya setting kalau untuk Anda bisa melakukan presensi secara mandiri melalui portal. Oke, ada pertanyaan?
Jadi kalau ada, Maaf Bapak, ya gimana maaf Mbak? Bapak, Ya, mungkin itu ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak. oke. Ya, pertanyaan dari Narulita Amelia. Maaf Pak, izin per kelompok 3 orang. Ya, per kelompok 3 orang lah ya. Karena kan jumlah kalian tuh kayaknya 53 ya. 53 kalau satu kelompok 5 orang berarti kan hanya 10 kelompoknya. Berarti kurang dari 5, berarti antara 3 dan 2. Ya, satu kelompok ada 3. 2 atau 3. 53 dibagi 14 berapa? Berarti antara 2 dan 3 itu ya. Nah, sekitar itu deh. Berarti itu dibuatnya 13 kelompok atau 14 kelompok, Pak? 14. Dibuat 14 ya. Kalau 14 berarti ya antara 2 sama 3 ya. Ada yang 3, ada yang 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, setiap pertemuan ya satu kelompok saja ya. Jadi setiap pertemuan itu satu kelompok aja yang presentasi sesuai dengan urutannya itu, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi itu merupakan urutan yang ya setiap pertemuan ya yang presentasi satu saja. Ya satu kelompok saja. Nah, nanti saya menambahkan penjelasan dari kelompok yang presentasi dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab atau belum terjawab oleh kelompok yang presentasi. Kelompok dibuat sendiri ya, jadi bukan saya menentukan. Jadi Anda sendiri buat nanti di dalam grup WA itu silahkan dikoordinir. Ketua kelas ya, mengkoordinir, membuat itu. Hingga diharapkan minggu depan tuh kelompok yang terpilih undian untuk mempresentasikan materi pertama neurodevelopmental disorder itu sudah siap presentasi. Oke, kontrak belajar ada. Bentar, saya carikan ya kontrak belajarnya. Kontrak belajar. Oh iya Pak, Ya. Izin konfirmasi lagi. Okay. Kan kita satu semester ada 14 pertemuan, terus yang 2 pertemuan itu kan UTS dan UAS. Nah, ini yang pertemuan pertama sudah digunakan untuk perkenalan dan perkenalan tugas dan kontrak belajar. Berarti sisa 13 pertemuan lagi, Pak. Nah, itu nanti kelompok yang terakhir itu presentasinya di mana? Ya, kelompok 4 berarti 2 nanti ya. Berarti 2. Di pertemuan terakhir berarti 2 kelompok nanti. Yang presentasi 2 kelompok. Di pertemuan terakhir ya. Berarti pertemuan 13 itu ada 2 kelompok yang presentasi. Baik Pak, lalu pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan satu kelompok 3 orang. Nah, kita kalau misalkan ada dibagi 14 pertemuan, berarti kan 13 kali 4 ada 42 orang. Nah, itu berarti nanti ada juga yang 4 orang, Pak. Iya, enggak apa-apa, monggo. Boleh. Memang begitu sih. Kan susah untuk ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 ya berarti ya. Apa yang penting nanti kelompoknya 14, itu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, monggo silakan.
Untuk materi presentasinya ditentukan oleh siapa ya, Pak? Kalian cari sendiri, tapi temanya tadi itu, yang urutan tadi. Yang nomor 1 itu temanya neurodevelopmental gitu ya. Nanti saya kirimkan itu di grup ya. Jadi tema materinya itu ini, ya ini 1, 2, 3 ini ya. Nah ini temanya nih, materi presentasi. Tema 1 neurodevelopment. Makanya nanti kelompok itu diundi ya, siapa yang dapat tema 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai tema ke 14 ya. Nah, tema ini, jadi nanti kalian diundi siapa yang dapat tema ya. Nah, materinya ada cari di buku teks ya, ada cari di buku teks, di jurnal. Ya, tidak boleh dari blog ya, jadi harus dari buku teks, buku jurnal atau dari buku PPDGJ boleh, atau dari buku DSM 5, DSM 4 boleh ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Jadi setiap anggota kelompok harus aktif ya, membantu kelompoknya. Tidak boleh tidak ada kontribusi dalam kelompok ya. Misalnya ada anggota kelompok kalian yang tidak kontribusi, dikeluarkan saja. Kalau dia dikeluarkan dari kelompok, berarti dia nggak punya kelompok. Ya akhirnya dia dianggap nggak lulus karena kan nggak ada kelompoknya, nggak presentasi. Kan. Gimana? Sehingga semua anggota dalam satu kelompok itu wajib berkontribusi dalam mengerjakan tugas. Nggak boleh tidak berkontribusi. Jadi kalau nggak berkontribusi bisa dikeluarkan ya. Yang aktif, anggota yang aktif bisa mengeluarkan anggota yang tidak aktif. Begitu ya. Nah ini temanya ini, nanti saya kirim ke grup WA, jadi nanti Anda bisa membaca lebih jauh. Nah ini kontrak belajar ya, terutama terkait dengan nilai. Dengan nilainya. Nah ini buku ya, buku sebenarnya buku psikologi abnormal apa saja boleh ya. Nah itu ada Duran Barlow, ada Neville Daniel, ya, atau PPDGC, ada bisa dibeli di toko buku, ada DSM 5 atau DSM 4. Untuk sumber Anda membuat tadi ya, namanya materi tadi ya, presentasi. Kemudian komponen penilaian ini ya, UAS, UTS, presentasi, tugas individu. Ya, tapi ini hanya sekedar presentasi ya. Tapi biasanya tugas individu dan kelompok ini menjadi penentu juga ya untuk tambahan nilai di hasil ujian UAS dan UTS-nya bisa begitu. Hari ini kayaknya semester ini kayaknya tidak ada kunjungan ya. Kemarin di rapat dosen pengampu itu sebab normal kayaknya semester ini tidak ada kunjungan karena masih dianggap masa-masa transisi ya dari pandemi ke COVID.
Nah, ini kira-kira begini ya. Diharapkan kalian apa ya, kalau kuliah ya maksimal keterlambatan 10 menit lah ya, jangan sampai lebih dari itu ya. Jadi diusahakan kalau bisa masuk sesuai dengan jamnya, 10 sampai 15 menit lah kira-kira ya. Monggo, ada pertanyaan lagi yang lain? Terkait dengan tugas, kalau ada misalnya. Kalau nggak ada ya kita mulai materi pertama. Oh ya, monggo silakan. Ya. Oh ya, diundi. Kan itu ada kelompok dong. Jadi nanti ketua kelas itu mengundi siapa ya, kelompok mana yang dapat ya. Jadi jangan milih. Nanti merasa nggak adil nanti kalau milih ya. Nanti kalau milih, Anda mau milihnya di pertemuan 13-14 semua nanti ya. Nggak mau di awal-awal gitu. Sehingga makanya materi itu diundi oleh ketua kelas ya. Nggak tahu gimana caranya. Intinya diundilah ya. Sehingga lebih adil ya, karena kan salah acak loh. Nah, jadi kalau suruh milih ya milihnya pertemuan ke 13-14 semua gitu ya. Pada nggak mau yang presentasi di awal, itu kan biasanya kan begitu. Itu ya. Ada lagi monggo silakan. Tugas Pak, individu izin udah. bertanya. Ya. Tadi kan ada setiap pertemuan itu kan untuk meresum materi yang Ya, itu tugas dipresentasikan. individu itu materi ya. Ya. Mahasiswa yang tidak presentasi. Oke. Kalau yang presentasi ya nggak usah. Kalau kelompok yang presentasi hari itu ya nggak usah buat resume kan, dia yang presentasi kan. Justru yang tidak presentasi, maksudnya yang mahasiswa yang kelompoknya tidak presentasi pada hari itu buat resume. Kemudian itu langsung dikumpulkan saat itu melalui link Google Drive. Google Drive ini saya buatkan, nanti saya kirimkan linknya. Jadi Anda semua bisa mengupload tugas di situ. Nah, itu buatnya di Google Drive atau gimana? Google Drive, Ya, Word lah, atau gimana? buatnya di MS Word ya. Ketika ada di laptop ya. Itu dikumpulkan. Jadi ketika Anda mendengarkan penjelasan kelompok tadi, Anda merangkum ya, langsung menulisnya. Izin bertanya Pak, Ya. untuk batas terakhir mengumpulkan resumenya itu sampai kapan ya? Di akhir kuliah, hari itu juga. Oh iya, baik Pak. Di hari itu tadi. Nggak usah nunggu besok-besok. Nunggu besok-besok lupa nanti ya. Nanti pas saya lupa, pada akhirnya banyak yang nggak ngumpul. Karena tadi kesepakatan dengan dosen pengampunan itu, semua itu wajib dikumpulkan hari itu karena itu sebagai syarat dianggap hadir pada kuliah hari itu. Jadi kalau nggak mengumpulkan berarti ya dianggap tidak hadir. Nah, ketika Anda mengumpulkan resume itu tolong ditulis ya namanya lengkap, nama kelas, kemudian NIM, nama kelas NIM, ya, dan resume pertemuan keberapa. Resume pertemuan 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, itu perlu ditulis di filenya ya, supaya nanti saya gampang mengeceknya mana yang sudah mengumpulkan, mana yang belum mengumpulkan. Jadi nama file ya dibuat Oh iya Pak,
untuk format judul resume-nya itu nama dulu atau NIM dulu? Nama dulu aja, nama NIM. Nama NIM. Kemudian apa? Pertemuan ya. Tema aja, tema ya. Tema 1, tema 2. Kan udah ada tuh temanya. Kayak lebih mudah tuh. Singkat. Nama, NIM, dan tema. Jadi kalau tema 1 berarti pertemuan kedua. Tema 2 berarti pertemuan ketiga. Nah, ya. Nama filenya. Tulis. Tema. Temanya cukup itu. Tema 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini biar memudahkan saya untuk mengecek. Ya, jadi harus ada nama, NIM. Oh, sama kelas. Satu lagi, lupa ya. Nah, nanti kan ada 2 kelas tuh. Kelasnya apa? Kelas ini kelas D ya, ini kelas D soal ini. Nah, penting. Kelas tema terakhir. Jadi, nama NIM kelasnya E, nah, NIM kelas E, tema. Biar memudahkan pengecekan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita mulai materi pertama tentang sejarah, definisi sejarah dan penjelasan etiologi gangguan jiwa. Ya, sejarah, definisi, kemudian kriteria perilaku abnormal dan etiologi. Oke, ada ya. Oke, kita mulai saja materi berikutnya tentang definisi psikologi abnormal. Secara gampang, psikologi abnormal itu adalah ilmu bidang psikologi yang membahas terkait dengan perilaku abnormal. Jadi psikologi abnormal itu memang lebih banyak pokok bahasanya terkait dengan gangguan-gangguan jiwa ya. Berbeda dengan psikologi klinis. Kalau psikologi klinis itu fokusnya pada proses intervensi, assessment, dan pencegahan terjadinya perilaku abnormal. Kalau psikologi abnormal itu kita membahas gangguannya. Misalnya depresi, ciri-ciri depresi apa, tipe-tipe depresi apa. Cara penegakan diagnosis orang yang mengalami depresi mayor apa, depresi minor seperti apa. Nah, kemudian intervensinya bagaimana, etiologinya seperti apa. Biasanya begitu ya. Bidang lain yang berhubungan dengan psikologi abnormal ada psikiatri, ada pekerja sosial. Ya, ini 2 profesi yang saling berkolaborasi dalam menangani kerja-kerja kesehatan jiwa. Psikiatri dari kedokteran, pekerja sosial dari sosiologi, atau bisa dari perawat juga bisa ya, nurse juga bisa juga jadi pekerja sosial. Istilah yang berkaitan dengan psikologi abnormal yang saya gunakan adalah psikopatologi. Itu istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan psikologi abnormal. Psikopatologi penyakit jiwa. Penyakit jiwa, psikopatologi. Penentuan dari abnormal, normal dan abnormal itu dilakukan oleh para profesional yang bekerja di bidang kesehatan jiwa. Tadi ada psikolog klinis, psikiatris, ya, itu biasanya 2 ini yang
yang mempunyai wewenang tanggung jawab untuk menegakkan diagnosis tadi. Nah, dalam penegakan diagnosis dihindari melabel, memberikan label, memberi cap seseorang tanpa tujuan yang jelas, sehingga berdampak negatif. Sedangkan yang disarankan ya adalah melakukan klasifikasi. Dan ini merupakan tugas profesional dari psikolog klinis dan psikiatris. Karena klasifikasi diperlukan untuk menetapkan diagnosis pada klien dan pasien gangguan jiwa. Tujuan dari klasifikasi yaitu untuk komunikasi, mempermudah komunikasi antar profesi. Yang kedua, untuk dapat mengendalikan, mengontrol. Sehingga dengan kemampuan kita mengontrol, mengendalikan, maka kita bisa melakukan pencegahan atau memilih terapi yang tepat untuk klien yang mengalami masalah-masalah psikopatologi. Yang ketiga dari tujuan klasifikasi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama terkait dengan etiologi atau penyebab proses terjadinya gangguan dan prognosis dari gangguan tersebut. Kira-kira di masa yang akan atau kira-kira di kedepannya apakah gangguan yang dialami oleh klien itu membaik atau semakin memburuk, nah, prognosisnya. Jadi prognosis itu ada dua, prognosisnya baik atau prognosisnya buruk. Jadi prognosis itu merupakan prediksi ya ke depan, ramalan kira-kira ke depannya ini klien ini membaik atau memburuk. Klasifikasi itu berbeda dengan labeling karena klasifikasi itu memilah dan menggolongkan dimensi atau kategori yang terkait dengan psikopatologi. Ya. Keterkaitan antar kategori. Jadi dalam DSM-5 itu biasanya memang misalnya tadi depresi itu dijelaskan, diklasifikasikan golongan-golongan jenis-jenis depresi, ada depresi mayor, depresi minor. Depresi itu secara garis besar dibagi dua, ya, unipolar, bipolar, kan gitu ya. Unipolar, bipolar. Nanti di dalam dua klasifikasi itu terdapat berbagai jenis dari gangguan depresi. Kalau bipolar itu ada bipolar tipe 1, bipolar tipe 2, dan siklotimia. Kalau unipolar nanti ada depresi mayor, depresi minor, ya, kemudian ada distimia, ada seasonal depressive syndrome, ya, ada apa lagi? Premenstrual depression syndrome, ya, jadi macam-macam itu. Sehingga dengan klasifikasi yang jelas, maka penegakan diagnosis bisa dilakukan. Diagnosis ini menetapkan kategori atau klasifikasi bagi suatu gejala atau sindrom. Jadi penegakan diagnosis didasarkan pada data wawancara, asesmen klinis, ya, pada data asesmen klinis terkait dengan waham-waham, simptom-simptom, delusi-delusi yang dialami oleh klien. Keluhan-keluhannya apa, ya, itu dikumpulkan oleh wawancara klinis. Nah, gitu. Sehingga tanpa data yang akurat dan komprehensif, kita akan kesulitan untuk menegakkan diagnosis secara tepat. Kalau diagnosisnya salah, maka nanti penanganannya juga salah. Ya, intervensi yang dilakukan juga menjadi salah. Sehingga berakibat prognosisnya ke depan memburuk. Nah, gitu. Mestinya kan membaik, tapi jadi memburuk. Oke. Kemudian kita memasuki sejarah ya, sejarah perkembangan. Pada masa lalu itu gangguan jiwa dianggap sebagai kerasukan roh jahat.
atau disebut sebagai demonologi. Demonologi. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu karena dia kerasukan roh jahat. Sehingga pada masa itu digunakan teknik pengobatannya yaitu trephination. Trephination itu membuat lubang di kepala. Karena beberapa antropolog menemukan kerangka manusia tengkorak yang kepalanya bolong. Jadi dianggap jika tengkorak kepala itu dibuka, maka roh jahatnya akan keluar sehingga dia akan sembuh pada masa itu. Pada masa itu di mana pada masa itu karena ilmu pengetahuan belum berkembang dengan baik, sehingga begitulah ya. Demonologi menganggap gangguan jiwa disebabkan oleh adanya pengaruh roh jahat. Dan demonologi ini ditemukan pada budaya Cina, Mesir, Yunani. Pada masa Yunani kuno, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu dipersembahkan di kuil Aesculapius, dewa penyembuh. Ya, para pendeta percaya bahwa Aesculapius akan mengunjungi orang-orang yang menderita ketika mereka tertidur dalam kuil dan memberikan penyembuhan melalui mimpi. Kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates, bapak kedokteran penemu ilmu medis modern, itu berhipotesa ya, dia mengatakan bahwa gangguan jiwa itu bukan disebabkan oleh roh jahat, tetapi banyak disebabkan oleh somatogenesis, kelainan pada otak, pada cairan tubuh. Ya. Dia memisahkan antara ilmu medis dari agama, magic, dan tahayul. Hippocrates-nya. Dan dia menolak keyakinan yang berkembang pada saat itu bahwa di Yunani, dewa mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental dalam bentuk sebagai bentuk hukuman. Hippocrates ini filsuf yang pertama kali di dunia yang mengatakan bahwa pentingnya fungsi otak yang baik. Karena otak yang baik itu akan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi. Jadi jika terjadi kerusakan di otak sebagai pusat kesadaran, maka perilaku orang juga menjadi abnormal. Otaknya terganggu, perilakunya, psikologisnya terganggu. Jadi yang saya katakan dia merupakan pelopor somatogenesis. Soma tubuh, genesis itu penyebab. Jadi penyebab gangguan jiwa pada manusia, pada individu, kondisi-kondisi tubuh, terutama di otak. Somatogenesis. Kemudian Hippocrates mengklasifikasikan gangguan mental ke dalam 3 kategori, mania, melankoli, dan phrenitis. Nah, ketiga jenis ini itu dapat ditemukan di DSM-4. Mania masuk ke dalam bipolar, manik depresif. Melankolia masuk ke dalam depresi, gangguan depresi, melankolik, dan phrenitis itu masuk ke dalam gangguan skizofrenia. Nah, ini. Jadi apa yang disampaikan Hippocrates itu ternyata terbukti, ya, kemudian hari terbukti ketika perkembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan jiwa semakin maju. Jadi hebat ya Hippocrates dengan jenis ini. Pada masa itu sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi itu ya, itu masanya para nabi. Itu dia sudah bisa menghipotesiskan ya, terkait berbagai permasalahan kesehatan fisik dan jiwa manusia. Ya, ahli. Dan teori-teorinya menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Terutama ilmu kedokteran. Ya, selain Hippocrates juga ada dokter dari Roma yang mencoba memberi penjelasan naturalistik tentang gangguan psikotik.
yaitu Asklepiades dan Galen. Nah, keduanya mendukung perlakuan yang lebih manusiawi dan perawatan di rumah sakit jiwa bagi penderita gangguan mental. The Dark Age, jadi demologi itu muncul di zaman The Dark Age, zaman kegelapan barat. Tapi di dunia timur, terutama di Arab, peradaban Islam itu udah maju. Ketika dunia barat dalam masa kegelapan, peradaban Islam maju. Jadi zaman kegelapan The Dark Age itu ditandai dengan kematian Galen sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani. Itu dimulai zaman kegelapan bagi dunia medis dan perawatan. Ditambah lagi dengan pengaruh gereja ya pengaruh gereja yang menguatkan ajaran dogmatiknya. Tentu Anda pernah baca sejarah Galileo ya, yang akhirnya dipenjara dan mati di penjara itu. Galileo mengatakan bahwa dunia itu adalah bundar. Tapi gereja mengatakan dunia itu datar, sehingga Galileo dianggap menentang ajaran gereja, dianggap kafir, murtad, akhirnya dihukum penjara. Yang di kemudian hari ternyata terbukti bumi itu adalah bundar. Ya. Jadi kalau di YouTube itu ada kaum kelompok penganut dunia datar itu, maka udah ketinggalan zaman. Dia menggunakan teori konspirasi ya, dikatakan foto-foto yang dikeluarin NASA itu omong kosong kata gitu ya. Itu hanya foto rekayasa. Dia bilang gitu. Terus di YouTube tuh ada itu ya perdebatan apakah bumi itu bundar atau datar. Itu orang-orang yang nggak ada kerjaan ya. Oke, bahkan ketika dunia barat mulai mendapatkan pencerahan, ilmu pengetahuan semakin maju, keyakinan terhadap demonologi ditinggalkan. Tetapi di dunia timur bahkan sampai sekarang di Indonesia pun masih percaya, terutama pada orang-orang dari satu sosial ekonomi bawah yang kurang berpendidikan masih menganggap bahwa gangguan jiwa itu akibat dari santet dan lain sebagainya, kerasukan setan dan sebagainya. Bahkan di Barat waktu itu di Eropa ya tahun abad ke-14, 16, 17 itu muncul kepanikan tentang sihir. Jadi banyak orang dituduh, orang yang tidak bersalah dituduh sebagai penyihir, akhirnya dihukum mati. Ya, sehingga pada masa itu 100.000 orang mati karena dituduh sebagai tukang sihir yang sebenarnya tidak. Gitu. Inilah ajaran-ajaran dogmatis gereja Katolik. Itu cara sampai difilmkan ya, ada film Hollywood itu yang menggambarkan tentang ini ya, penghukuman mati terhadap orang yang dituduh sebagai penyihir yang sebenarnya dia bukan penyihir. Ada macam-macam ya, ada tes kapung, panduan untuk tukang sihir ya. Ada witch hunting. Jadi witch hunting mulai berada di abad 17-18. Nah, abad ke-16 sudah mulai melihat seperti itu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa ketika dunia barat itu dalam masa kegelapan, dunia Islam justru maju. Bahkan di Baghdad sudah berdiri jiwa pertama di dunia. Nah, keruntuhan Islam itu terjadi ketika kekalahan Turki
di Andalusia ya, pada perang salib terakhir, di mana saat itu banyak buku-buku penting, ya, buku-buku penting diambil dan dibawa ke barat ya. Artinya setelah kekalahan di Andalusia itu, peradaban Islam terus menurun drastis, sementara peradaban barat menjulang ya, teknologinya terutama ya, teknologinya semakin berkembang dan berkembang hingga saat ini seperti itu. Ini beberapa metode ya penyembuhan yang tidak manusiawi, jadi dari Benjamin Rush ini. Mereka mengatakan bahwa gangguan mental dapat dilawan dengan ketakutan yang diinduksi oleh metode mereka. Kemudian ada metode-metode lain yang model alternatif seperti mesmerian, hipnotisme. Nah, salah satu peletak dasar dari penanganan gangguan jiwa yang lebih sistematis dan manusiawi adalah ketika Freud itu mendirikan psikoanalisis. Ya. Itu mulai penanganan gangguan jiwa lebih saintis ya. Nah, itu tadi sekelumit sejarah tentang psikologi abnormal ya. Nah, untuk menentukan sebuah gangguan itu, sebuah perilaku itu normal atau tidak, itu ada kriteria yang harus kita pahami ya, gitu. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang menjadi dasar kita menentukan suatu perilaku itu normal atau abnormal. Yang pertama adalah kriteria infrequency as abnormality. Dasarnya adalah dasar statistical definition. Sebagai contoh, jika rata-rata orang Indonesia tingginya 160, kemudian ada orang yang tingginya 200 cm, maka orang yang tingginya 200 cm itu dianggap abnormal karena di luar nilai rata-rata statistik. Nah, kira-kira begitu. Jadi dasarnya adalah nilai rata-rata statistik. Kemudian yang berikutnya, feeling discomfort as abnormal. Jika orang mengalami perasaan nggak nyaman, stres, depresi, cemas. Ini merupakan definisi experiential definition ya. Yang dia mengalami secara subjektif perasaan yang tidak nyaman. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu kriteria abnormal. Kemudian berikutnya adalah breaking the law as abnormality. Jadi perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Legal definition. Nah, ini dianggap sebagai perilaku abnormal. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria social unacceptability. Jadi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma sosial, maka itu dianggap sebagai perilaku-perilaku abnormal. Nah, tetapi breaking the law dan social unacceptability ini tergantung dari konteks di mana perilaku itu terjadi. Misalnya saat ini, contoh paling real adalah pernikahan sesama jenis. Nah, pernikahan sesama jenis itu di beberapa negara barat itu sudah dilegalkan secara hukum. Secara legal definition itu sah, berarti kan tidak dianggap lagi abnormal. Juga secara norma sosial di Amerika ya, sebagai contoh, sebagian besar masyarakat sudah menganggap homoseksualitas, ya, lesbian, gay itu sebagai sesuatu yang normal. Karena salah satunya indikatornya adalah dikeluarkannya diagnosis gangguan homoseksualitas dari DSM-3. Jadi pada DSM-4 kriteria homoseksualitas itu sudah tidak ada lagi karena homoseksualitas itu dianggap sesuatu yang normal. Nah, itu merupakan perbedaan dari orientasi seksual seseorang, itu katanya begitu. Tapi di Indonesia itu nggak bisa ya, masih menjadi kategori penyimpangan karena tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Nah, itu kelemahannya. Kemudian kriteria lain dari DSM, diagnosis statistik manual, yang menggunakan 7 ukuran kriteria abnormalitas. Yang pertama adalah distress disability.
sesuatu yang memberikan, menekan, stres, kemudian membuat disable, membuat orang tidak mampu berfungsi dengan baik, nah, itu berarti bisa dianggap sebagai sebuah normal. Terus yang kerja berikutnya adaptiveness, jika seseorang kemudian tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akibat apa namanya, gejala-gejala yang dia rasakan. Maka itu dianggap yang berikutnya irrationality. Ketika perilaku-perilaku yang ditunjukkan, keputusan yang ditunjukkan oleh individu itu irasional, ya. Tidak logis. Nah, maka ini dianggap sebagai perilaku yang abnormal. Kemudian kriteria berikutnya unpredictability. Tidak bisa diprediksi. Jadi kalau ada perilaku seseorang yang susah untuk diprediksikan, hanya hari ini dia bilang A, besok bilang B, besoknya lagi bilang C, unpredictable. Jadi itu bisa menunjukkan tanda-tanda abnormalitas. Karena pada dasarnya orang yang normal itu relatif bisa diprediksikan, ya. Perilakunya itu relatif stabil, ya, tidak berubah secara mendadak, nah gitu ya, bisa diprediksikan. Berikutnya unconventionality, statistical rarity. Jadi ini adalah definisi statistik sama seperti yang sebelumnya. Sesuatu yang di atas atau di bawah nilai rata-rata dianggap abnormal. Kemudian observer discomfort. Itu kriteria berikutnya, jika observer merasa tidak nyaman. Orang-orang di sekitar individu menjadi tidak nyaman dengan perilaku yang ditunjukkan oleh individu, maka ini bisa menjadi dasar untuk mengklasifikasikan perilaku individu itu abnormal. Dan yang terakhir dari kriteria abnormalitas DSM-4 ini adalah violation of moral and standard. Melanggar nilai moral, sosial, dan hukum. Violation of moral and standard. Jadi kalau perilaku itu melanggar nilai moral, hukum, nah, maka bisa dianggap sebagai perilaku yang abnormal. Oke, kemudian kriteria yang lebih sederhana yang merupakan sintesis dari beberapa kriteria sebelumnya, yaitu 3D, ya, distress, dysfunctional, dan dangerous. 3D. Kalau dia menunjukkan distress, ada perasaan tertekan, cemas, dan lain sebagainya. Kemudian dysfunction, akibat depresinya dia tidak bisa berfungsi dengan sebaiknya. Kalau dia bekerja, dia tidak bisa lagi bekerja. Kalau dia mahasiswa yang harusnya kuliah, tidak lagi bisa kuliah, tidak lagi bisa belajar. Ini disebut sebagai dysfunctional. Dan yang ketiga, dangerous, berbahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Misalnya perilaku bunuh diri itu kan berbahaya bagi dirinya sendiri. Kalau gangguan kepribadian antisosial, psikopat, itu berbahaya bagi lingkungan sosial, bagi orang lain. Jadi kriteria 3D ini merupakan rangkuman dari beberapa kriteria di atas sebelumnya. Distress, dysfunctional, dan dangerous. Jadi kalau ada perilaku memenuhi 3 hal ini, distress, dysfunctional, dan dangerous, bisa dikatakan bahwa perilaku itu merupakan perilaku yang abnormal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Izin bertanya, Pak. Ya, dipersilakan. Tadi kan Bapak menjelaskan di DSM-5 itu ada 3 kategori gangguan mental. Yang pertama ada mania, melankolia, sama frenitis. Nah, di mania itu kan ada bipolar, Pak. Terus melankolia itu ada depresi. Bedanya itu apa ya, Pak? Bukannya bipolar itu salah satu bagian dari depresi, kenapa dibedakan jadi mania sama melankolia? Begitu, Pak. Ya, jadi bipolar ini kan tadi kan kalau secara garis besar nanti kelompok ada tugas kelompok nanti tentang depresi. Jadi depresi itu kan dibagi dua tipe besarnya, tipe besar. Dua tipe besar dari depresi itu unipolar, depresi satu kutub, dan bipolar, depresi dua kutub. Nah, kenapa dikatakan dua kutub? Karena orang yang mengalami gangguan depresi bipolar ini pada periode tertentu dia akan mengalami dua macam gejala, yaitu yang pertama gejala mania ditandai dengan semangat berlebihan, gembira berlebihan. Kemudian setelah mania berlangsung dia akan memasuki fase depresif, sedih yang berlebihan. Jadi dua itu dia selalu berganti-ganti. Seperti perubahan cuaca, kadang-kadang dia mania, seminggu ini dia mania, minggu berikutnya dia depresi, terus gitu berulang-ulang, berganti-gantian gitu ya, mania, depresi. Kalau udah pas mania dia seneng banget, gembira, tapi gembiranya itu di luar kewajarannya. Bahkan ketika mania itu dia bisa belanja secara berlebihan, menghabiskan uang untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Sementara unipolar itu dia hanya satu kutub. Satu kutub berarti dia hanya mengalami suasana hati yang depresif. Nah, maka akhirnya dibedakan di dalam DSM pun dibedakan dua jenis kategori besar dari depresi, gangguan mood ya. Mood disorder, bahasa lain dari gangguan depresi itu mood disorder, gangguan suasana hati. Memang dibedakan jadi itu, bipolar dan unipolar. Nah, unipolar itu nanti dalamnya ada depresi mayor, minor, distimia, ya. Ada seasonal depressive symptom, ya. Ada beberapa sih. Ada baby blues, ya, ketika orang habis melahirkan dia depresi, ya, itu masuk ke situ. Atau ketika mau menjelang menstruasi, premenstrual depresi. Ada jenis gangguan juga seperti itu ya. Nah, sementara bipolar itu ya bipolar tipe 1, tipe 2 dan siklotimia. Itu ya, karena dipisah karena tadi kalau dia bipolar maka dia mengalami dua suasana hati yang munculnya secara berlebihan, munculnya bergantian ya. Kadang-kala dia mania, pas mania dia gembira berlebihan. Setelah itu dia habis mania, minggu berikutnya dia memasuki fase depresif, dia sedih berlebihan. Nah, dua itu dia selalu berganti-ganti ya. Itu mania. Nah, makanya kadang-kadang disebut sebagai manik depresif. Kalau istilah dulu bipolar itu disebut manik depresif ya. Kemudian ada pertanyaan dari Siti Nur Fadila ini, maksudnya somatogenesis itu bagaimana? Jadi ini kan teorinya Hippocrates ya, yang melawan teorinya demonologi ya. Dia tidak setuju dengan pemahaman bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh roh jahat, demon, setannya, demon. Dia mengatakan bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh somatogenesis. Soma itu tubuh, genesis itu penyebab. Salah satunya adalah otak. Keberfungsian dari otak manusia sangat penting. Jadi kalau ada kerusakan di otak, maka ini bisa memicu gangguan jiwa. Kan otak itu bagian dari tubuh ya manusia. Bagian dari apa yang namanya itu, underdeal, organ-organ ya. Organ dari tubuh manusia itu kan otak itu kan. Ada otak, jantung, paru-paru, lambung, ginjal dan lain sebagainya. Kan soma tubuh ya. Itu maksudnya seperti begitu. Jadi kalau ada cairan yang tidak seimbang ya,
empedunya terlalu berlebihan. Itu menurut teorinya Hippocrates. Tapi kalau penelitian modern ya merujuk pada neurotransmitter di otak. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya neurotransmitter. Zat kimia, zat neuro, zat saraf yang fungsinya itu menyampaikan transmit itu membawa informasi transmitter dari satu sinapsis ke sinapsis lainnya. Jadi neurotransmitter ini itu membawa pesan. Jadi misalnya, ketika kita melihat ular gitu ya, ketika kita berjalan, tiba-tiba dari kejauhan kita melihat ular besar, maka otak kita kemudian bekerja mempersepsikan itu sebagai sebuah ancaman. Wah, ini ada ular besar nih. Nah, itu informasi yang ditangkap oleh mata itu dalam bentuk visual itu diolah otak. Nah, informasi antar sinapsis itu kan dalam otak itu ada jutaan neuron ya, aksis sinapsis itu ya. Nah, jadi ini neurotransmitter itulah yang berfungsi untuk menyampaikan berita tadi ya dari satu neuron ke neuron lain. Jadi kalau neurotransmitternya itu mengalami disregulasi, maka tadi bisa memicu munculnya simptom-simptom. Misalnya salah satu dari neurotransmitter penting di otak kita ada serotonin, ada dopamin, ada GABA ya, itu penting tuh. Ada sitosin, ada endorfin. Nah, itu disebut sebagai somatogenesis. Ya. Oke, tuh. Ada lagi pertanyaan lain? Monggo dipersilakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan DSM, Diagnostic Statistical Manual. Sejarah dari DSM. DSM ini tadi kan dibuat oleh American Psychiatric Association, Asosiasi Psikiater Amerika. Ya. Dibuat pertama kali di tahun 1952. Lalu direvisi dengan ditemukannya berbagai macam temuan-temuan baru berdasarkan hasil riset terkait dengan gangguan-gangguan tertentu. Maka dia terus mengalami revisi. DSM-1, DSM-2, DSM-3, 3R, DSM-4, 4R, sampai yang sekarang 2011 DSM-5. Jadi disempurnakan berdasarkan temuan-temuan riset. Ya, kalau depresi itu begini, oh ya berarti ini tambahkan itu. Kayaknya kemarin itu kurang. Misalnya salah satunya adalah perubahan nama istilah. Misalnya kalau di DSM-4 ada istilah somatisasi ya, somatisasi. Nah, istilah somatisasi itu di DSM-4 itu diganti di DSM-5 dengan istilah yang lebih tepat menurut para ahli, yaitu somatic symptom disorder. Jadi gangguannya disebut sebagai somatic symptom disorder. Kalau dulu disebut sebagai somatisasi. Ada beberapa. Salah satunya misalnya ada yang dulu ada istilah multiple personality disorder, gangguan kepribadian ganda, multiple personality, itu diganti di DSM-4 menjadi DID, dissociative identity disorder. Nah, itulah makanya DSM itu dia beberapa tahun direvisi ya di klinis, kasus di rumah sakit jiwa gitu ya. Jadi sampai sekarang hingga ada. Nah, di DSM-3 dulu, DSM-2 dulu ada ya, kriteria homoseksual masih dianggap sebagai gangguan seksual, ya, kelainan seksual, homoseksual. Nah, pada DSM-3 kriteria homoseksual itu dikeluarkan. Hanya homoseksual yang ego dystonik saja yang dimasukkan seperti gangguan. Apa maksudnya ego dystonik itu? Ego dystonik itu adalah
orang yang merasa tersiksa dengan homoseksualitinya. Dia merasa tersiksa, loh, saya kok sukanya sesama jenis ya, saya sedih, saya stres, saya depresi, gitu ya. Namanya ego dystonik. Sementara orang-orang homoseksual yang ego sintonik, yang dia enjoy, menerima hal itu, ya, itu dianggap normal gitu loh. Nah, sehingga di DSM-4 istilah homoseksual sama sekali dihapuskan dari penyimpangan seksual. Dan seterusnya di DSM-5. Ya, perubahan-perubahannya seperti itu ya. Nah, diagnosis DSM ini menggunakan diagnosis multi-aksial, yang terdiri dari 5 aksis. Jadi ketika seorang psikiater atau psikolog klinis mendiagnosis kliennya, maka dia akan berusaha memasukkan diagnosisnya dalam sistem multi-aksial. Aksis 1 itu untuk gangguan-gangguan abnormal, gangguan psikologis selain gangguan kepribadian dan retardasi mental, di mana gangguan kepribadian dan retardasi mental ini dimasukkan ke dalam aksis 2. Artinya bisa jadi satu orang itu mengalami lebih dari satu gangguan jiwa. Jadi ya ada istilah namanya komorbiditas. Satu individu mengalami 2 gangguan jiwa. Contohnya Pak, gangguan kepribadian dependen disertai dengan depresi, gejala depresi misalnya ya. Nah, aksis 1, aksis 2-nya masuk. Kemudian aksis 3, nah jadi si psikolog klinis melihat, nih klien ini punya gangguan penyakit fisik enggak? Diabetes, jantung. Kalau punya, dimasukkan ke DSM aksis 3 ini. Nah, aksis 4, ada masalah psikososial enggak? Dan misalnya dia di PHK, mengalami bullying, apalagi menjadi korban kerusuhan massa, dan lain sebagainya, perceraian dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah psikososial, konflik dengan orang tua, konflik dengan saudara kandung, nah, itu dimasukkan, kalau ada dimasukkan. Kemudian aksis 5 ini adalah menilai keberfungsian individu secara global. Nilai paling rendah adalah 1, yang paling tinggi, yang optimal adalah 100. Nah, ya, ini. Jadi dalam menentukan diagnosis, ya, seorang psikolog klinis itu mencoba untuk memahami kondisi klien secara lebih holistik. Jadi nggak hanya fokus pada gangguan mentalnya saja, gangguan abnormalitas psikologisnya, tetapi juga mencoba untuk menelusuri apakah dia punya gangguan secara fisik, diabetes, jantung, stroke, atau dia punya masalah-masalah psikososial, masalah perkawinan, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Dan setelah itu maka berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan psikotes, maka kemudian si psikolog itu mencoba untuk menghitung, menilai keberfungsian dari individu. Misalnya dari angka 1 paling rendah dan 100 paling rendah. Jadi kalau nilainya 100 berarti optimal. Nah, itu di PPDGJ itu ada anunya ya, apa namanya, kriterianya. Jadi 1 apa, 2 apa gitu ya.